Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel yang selalu memberikan tutorial, trik dan tips seputar dunia menjahit. Dalam materi kali ini saya akan memberikan tips mudah mengasah gunting agar kembali tajam seperti semula, seperti saat kamu pertama kali membeli gunting di toko. Simak terus sampai selesai. Gunting merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam dunia menjahit. Gunting berperan mulai dari proses awal hingga akhir pada pembuatan sebuah pakaian. Dengan gunting yang tajam akan menghasilkan potongan kain yang rata dan bagus. Karenanya, mempunyai gunting yang tajam sepertinya menjadi keharusan bagi seorang penjahit. Saat kita membeli sebuah gunting baru, belilah gunting yang seluruh bagiannya terbuat dari besi semua. Jangan membeli gunting yang gagangnya terbuat dari plastik karena tidak akan awet. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang membeli gunting dengan gagang plastik. Ternyata hanya berumur sebentar karena saat saya gunakan untuk memotong bahan yang tebal, gagangnya patah. Oleh karena itu, untuk keperluan memotong kain, belilah gunting yang dari besi dan berukuran 9 inci atau 10 inci. Biarpun lebih mahal, tapi sebanding dengan keawetannya. Kalau dulu gunting yang bagus itu mereknya Cap Mata ya. Gunting ini istimewa karena terbuat dari bahan baja, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada yang jual lagi. Sekalipun ada, harganya cukup mahal, yaitu sekitar 300.000 ke atas. Jadi, gunting dengan merek Butterfly, Singer atau merek lainnya saya rasa sudah cukup memadai. Untuk mengecek jenis gunting murah berkualitas hingga mahal yang direkomendasikan, cek di sini ya. Di mana? Di sini apa di sini ya? Pokoknya cek di atas ya. Saat membeli sebuah gunting baru, sudah tentu gunting tersebut dalam keadaan tajam dan siap digunakan untuk memotong bahan, memutus benang, menggunting setikan, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Tapi, seiring berjalannya usia pakai pada gunting tersebut, tingkat ketajamannya akan berkurang. Terkadang, gunting juga menjadi tidak tajam kalau keseringan jatuh. Usahakan gunting kamu jangan sampai jatuh ya. Karena itu bisa berakibat gunting tidak tajam, bahkan parahnya lagi bagian ujung gunting bisa patah. Mengapa seperti itu? Karena gunting itu sebagian besar materialnya terbuat dari besi baja. Ciri-ciri gunting yang sudah tidak tajam atau tumpul adalah saat digunakan menggunting tidak menghasilkan guntingan yang rata dan susah dalam memotong kain, apalagi kain yang tebal seperti bahan celana, sehingga membutuhkan tenaga ekstra dalam mengerjakannya. Jika sudah tumpul, lantas apakah bisa gunting tersebut dibuat menjadi tajam kembali? Jawabannya tentu saja bisa, dan prosesnya sangat mudah sekali untuk dikerjakan oleh siapa saja, baik yang sudah mahir maupun masih pemula. Lantas, bagaimana cara untuk menajamkan kembali gunting tersebut? Di sini saya mempunyai 6 cara mengasah gunting agar kembali tajam seperti saat kita baru membeli di toko. Yang pertama yaitu menggunakan amplas. Kertas amplas dengan nomor grid 150 sampai 200 bisa Anda gunakan. Walaupun Anda bisa memilih amplas yang lebih halus lagi dengan nomor grid yang lebih besar, jika ingin mendapatkan hasil mata pisau yang lebih halus, lipat amplas menjadi separuh dengan bagian yang kasar menghadap ke arah luar. Caranya, yang pertama itu arahkan sisi kasar amplas menghadap keluar sehingga dapat bersinggungan dengan kedua mata pisau gunting saat memotongnya. Cara kedua yaitu potong amplas menjadi lembaran panjang sekitar 10-20 kali. Kedua mata pisau guntingnya akan terasa setiap kali memotong amplas. Buat potongan memanjang dari dasar hingga ujung mata pisau gunting. Memotong amplas cocok digunakan untuk mengasah mata pisau gunting yang belum terlalu tumpul, namun perlu sedikit diasah. Amplas juga bisa menghaluskan cekungan atau goresan pada mata pisau. Bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti amplas untuk digunting adalah kain pengikir atau kawat halus. Jadi seperti spons besi ya, yang biasa untuk ibu-ibu nyuci piring di dapur atau buat nyuci bahan aluminium.
Yang kedua yaitu menggunakan aluminium foil. Tentu untuk ibu-ibu tidak asing lagi ya dengan bahan yang satu ini. Siapkan selembar kertas aluminium foil sepanjang 20-25 cm dan lipat sama panjang beberapa kali sehingga membentuk lipatan foil yang tebal. Dengan cara yaitu caranya lapisan-lapisan pada aluminium foil akan membantu mengasah mata pisau setiap kali gunting digunakan untuk memotongnya. Potong lembaran aluminium foil menggunakan gunting hingga seluruhnya terpisah. Gunakan seluruh mata pisau gunting saat memotong, dimulai dari dasar hingga ke ujung bagian guntingnya. Anda bisa mengasah mata pisau dengan memotong banyak atau sedikit lembaran aluminium foil, bergantung pada ketebalan lembaran yang Anda potong. Yang ketiga yaitu menggunakan batu asah untuk mempertajam gunting teman-teman ya. Batu asah bisa Anda beli di sebagian besar toko perkakas atau toko bangunan dan bisa digunakan untuk mengasah mata pisau apapun yang Anda punya. Batu asah biasanya mempunyai dua sisi untuk mengasah mata pisau, yaitu sisi yang lebih kasar dan sisi yang lebih halus. Jika mata pisau gunting Anda sangat tumpul, Anda bisa mulai mengasahnya di sisi batu yang lebih kasar. Kemudian menggunakan sisi yang lebih halus untuk menuntaskan mengasahnya agar menghasilkan gunting yang lebih tajam. Jika gunting Anda hanya perlu sedikit dipertajam, Anda hanya perlu menggunakan sisi batu yang lebih halus. Bagaimana caranya? Letakkan handuk atau kain di bawah batu asah dan dibasahi dengan air atau minyak asah. Toko perkakas menjual minyak asah di bagian yang sama dengan batu asah. Tetapi minyak apapun atau bahkan air bisa Anda gunakan sebagai penggantinya. Di sini saya menggunakan minyak pelumas mesin jahit saat mengasah gunting saat menggunakan alat asah ini. Selanjutnya yaitu untuk mempermudah pengasahan, bongkar gunting Anda terlebih dahulu. Lepaskan baut yang menyatukan kedua mata pisau gunting. Setelah itu Anda bisa mengasah mata pisau gunting satu persatu sehingga lebih leluasa saat melakukan pengasahannya. Selanjutnya kita sudah bisa mulai mengasah gunting yang sudah tumpul dengan cara digosok satu arah agar tidak merusak gunting. Ingat, saat mengasah gunting yang diasah bagian luarnya saja ya. Pengalaman saya dulu yang diasah bagian dalamnya yang mengakibatkan gunting menjadi mudah tumpul. Jadi ini dicatat baik-baik ya saat mengasah gunting menggunakan alat asahan seperti ini. Yang keempat yaitu menggunakan toples kaca. Tempelkan mata pisau gunting ke sekeliling toples. Buka gunting selebar mungkin dan letakkan mata pisaunya menempel ke sisi toples. Caranya yaitu letakkan toples di bukaan terlebar kedua mata pisau gunting teman-teman. Pegang toples dengan satu tangan dan gunting dengan tangan Anda yang lain. Selanjutnya yaitu menggunakan obeng. Cara ini dilakukan mengikuti prinsip yang sama dengan menggunakan toples untuk mengasah gunting. Hanya saja dengan alat yang berukuran lebih kecil. Caranya, tekan gunting merapat dan geser obeng di antara kedua mata pisau yang merapat. Caranya sama seperti saat Anda memotong kertas atau kain, tekan gunting sedikit saja hingga merapat. Dan biarkan obeng mengasahnya. Ulangi langkah ini hingga mata pisau gunting Anda halus dan tajam. Yang keenam yaitu ini yang terakhir, menggunakan spons logam. Tentu ibu-ibu tahu ya dengan bahan ini. Cara yang terakhir ini masih sama dengan cara yang keempat dan kelima. Tergantung dari kamu mau menggunakan cara mana dari 6 pilihan di atas. Semoga tips mengasah gunting tumpul di materi kali ini membawa manfaat untuk sahabat jahit semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.